Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pertemuan hari ini. Kita memasuki pertemuan yang ke-14. Baik, kemarin harusnya belajar ini karena terakhir kemarin sepertinya salah akun atau bagaimana. Baik, kita lanjut untuk materinya yang ke-14. Itu mengenai dasar-dasar dari machine learning. Jadi machine learning itu ada workflow, yaitu dalam project machine learning ada beberapa tahapan yang perlu diketahui sebelum project bisa diimplementasikan ke dalam tahap produksi. Tahapan-tahapan yang dimaksud menurut buku Hand Machine Learning karya Geron, jadi dapat dirangkum dalam sebuah diagram. Yang pertama yaitu proses tahap pengumpulan data, kemudian eksplorasi data analis, kemudian data analis, data processing, seleksi model, kemudian ada evaluasi model, kemudian ada development dan monitoring. Tahapan dalam diagram ini bersifat interaktif. Jadi yang berarti prosesnya bisa berulang sesuai kebutuhan atau di dalam istilah teori sistem informasi itu SDLC. Proses pengumpulan data itu sendiri pada modul data introduction telah mengetahui beberapa sumber data set untuk model machine learning dari sumber-sumbernya, bisa memilih, mengunduh, menggunakan dataset sesuai dengan kebutuhan. Kemudian prosesnya juga relatif lebih mudah, kemudian tantangan memilih dataset yang tepat untuk model. Kemudian dari seorang machine learning engineer sendiri, ada sebuah perusahaan yang bertugas untuk membangun model machine learning yang untuk keperluan perusahaan, tentu proses pengumpulannya datanya tidak semudah untuk mengunduh sebuah dataset yang sudah jadi. Anda perlu juga mengumpulkan, kemudian mengekstrak sendiri data dari berbagai sumber, misalnya database, kemudian file, data sensor, dan sumber lainnya. Pada tahap ini, perlu berurusan dengan berbagai jenis tipe dari mulai struktur data seperti Excel atau SQL, sampai unstructured data seperti teks, email, video, audio, gambar, data sensor, dan lain sebagainya.
Kemudian menurut Gartner, lebih dari 80% data perusahaan ini adalah instructor data. Jadi expert data, kemudian ada EDA. Tahap selanjutnya ini sebagai tahap awal terhadap data dan melihat bagaimana kualitas data untuk meminimalkan potensi kesalahan di kemudian hari. Kemudian pada proses ini juga investigasi awal untuk menemukan pola anomali, kemudian menguji hipotesis, kemudian memahami distribusi, frekuensi, hubungan antar variabel, dan memeriksa asumsi dengan teknik statistik dan representatif grafik. Pada umumnya, untuk EDA sendiri ini ada dua cara. Yang pertama yaitu univariate analysis, yaitu analis deskriptif yang memeriksa pola dalam data, memeriksa pola dengan satu variabel pada modelnya. Kemudian multivariate analysis, ini analis deskriptif yang memeriksa pola dalam data multidimensi dengan mempertimbangkan dua atau lebih variabel. Jika terdapat dua variabel, ini akan dianalisis, maka disebut dengan bivariate analysis. Karena multivariate analysis ini mempertimbangkan lebih banyak variabel dan dapat memeriksa fenomena yang lebih kompleks dan menemukan pola yang mewakili dunia nyata yang lebih akurat. Jika tertarik, ini ada data analisnya, tinggal diklik aja linknya. Ini buku-bukunya tentang explorers data. Kemudian masuk ke dalam proses data processing. Ini tahap di mana diolah lebih lanjut sehingga menjadi siap pakai dalam pengembangan model machine learning. Dengan kata lain, proses ini juga mengubah dan transformasi fitur-fitur data ke dalam bentuk yang mudah diinterpretasikan dan diproses oleh algoritma machine learning, termasuk data processing, yaitu proses data cleaning, dan data transformation. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam proses data cleaning sendiri, yaitu penanganan missing value, kemudian data yang tidak konsisten, kemudian duplikasi data, keseimbangan data, dan lain sebagainya. Sementara beberapa hal yang bisa dilakukan untuk proses transformasi data adalah scaling atau merubah skala data agar sesuai dengan skala transformasi data. Skala tertentu, standarisasi, normalisasi, mengkonversi data menjadi variabel kategori, dan sebagainya. Tidak pula juga proses dari trend rest split, kemudian yang pernah materi sebelumnya itu bagian dari data processing. Kemudian ada lagi model selection. Ada menurut KP Murphy dalam bukunya yang berjudul Machine Learning, A Probabilistic Perfection, menuliskan bahwa when we have a variety of model of different complexity, yaitu linear atau logistic regression model, dengan berbeda dengan degree anomali dan atau klasifikasi KNN. Menentukan model yang sesuai dengan data merupakan tahapan yang penting dalam machine learning workflow.
Ada lagi menurut Jiding et al. Dalam tulisannya yaitu Model Selection, Technique and Overview menyatakan bahwa tidak ada model yang cocok secara universal untuk data dan tujuan apapun. Kemudian pilihan model atau metode yang tidak tepat dapat menyebabkan kesimpulan yang menyesatkan atau performa prediksi yang mengecewakan. Sebagai contoh, ketika kita memiliki kasus klasifikasi biner, kita perlu mempertimbangkan apakah model ini terbaik untuk data kita, apakah logistic regression atau SVM classifier. Sementara kita menentukan metode yang cocok dengan data yang ada, kita perlu juga mengubah hyperparameter untuk mendapatkan performa terbaik dari model. Mengubah nilai hyperparameter saat kita menjalankan algoritma ML algoritma machine learning akan memberikan hasil atau performa model yang berbeda. Jadi proses menemukan performa terbaik model dengan pengaturan hyperparameter yang berbeda disebut juga dengan model selection. Dengan demikian, untuk konteks model machine learning, selection ini ada pemilihan learning method atau algoritma machine learning dan pemilihan hyperparameter terbaik untuk metode machine learning yang dipilih. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu ada model evaluation. Untuk akhirnya hyperparameter ini berbeda. Dengan mendapat model yang kinerja cukup baik, jadi langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi model yang uh, ada pada data uji. Sederhananya, langkah evaluasi model yang dijabarkan memprediksi label pada data uji, kemudian menghitung jumlah prediksi yang error, kemudian membandingkannya dengan data label yang kita miliki. Data perbandingan ini kita dapat menghitung akurasi atau performa model. Kemudian pada prinsipnya proses model evaluasi atau menilai kinerja model machine learning pada data baru, yaitu data yang belum pernah dilihat oleh model sebelumnya. Evaluasi ini bertujuan untuk membuat estimasi generalisasi error dari model yang dipilih, yaitu seberapa baik kinerja model tersebut pada data baru. Idealnya, model machine learning sendiri yang baik, yaitu model yang tidak hanya bekerja dengan data baru, baik pada data training, tapi juga pada data baru. Oleh karenanya, sebelum mengirimkan model ke tahap produksi, jadi harus cukup yakin bahwa performa model ini akan tetap baik dan tidak menurun saat dihadapkan pada data baru. Kemudian selanjutnya yaitu data tahapan development. Ketika model dievaluasi, model siap untuk dipakai pada tahap produksi. Caranya adalah dengan menyimpan model yang telah dilatih dari tahap processing hingga pipeline prediksi. Kemudian deploy model ke tahap produksi untuk membuat prediksi dengan memanggil kode predik. Ini menurut Karen memberi contoh ilustrasi development. Contohnya seperti ini. Si pengguna melakukan akses web dan masuk ke dalam web service atau API, kemudian melakukan prediksi agar si pengguna dapat melihat apa yang dibutuhkan. Misal sebuah destinasi mendapat harga murah, ada situs web, kemudian pengguna akan mengetik data tentang lokasi yang diinginkan, kemudian mengklik tombol prediksi harga,
akan mengirimkan queries prosesnya ke data, ke server, kemudian mengharuskan ke aplikasi web. Terakhir, kode juga akan mengambil fungsi predik untuk memberi hasil prediksi pada hasil prediksi. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu monitoring. Yaitu model yang dipakai dalam tahap produksi masih harus tetap dimonitor untuk menjaga kualitas. Pada tahap produksi, model bisa saja menemukan data yang tidak dikenal. Jadi sehingga performa model dapat turun. Jadi contohnya sistem rekomendasi yang menjalankan produk untuk pengguna. Jadi untuk memantau performa model bisa dengan cara menghitung jumlah produksi rekomendasi yang terjual tiap hari. Jadi jika angka ini turun dibandingkan dengan produksi yang tidak direkomendasikan, maka kemungkinan model kita juga perlu dilatih ulang menggunakan data-data baru. Jika bekerja dengan model machine learning yang datanya terus berubah, perlu melakukan update pada dataset dan melatih ulang model secara reguler. Atau perlu membuat sistem yang dapat membuat proses update berjalan secara otomatis. Jadi untuk memahami machine learning use case, yang perlu kita pelajari yaitu machine learning dan business intelligence dan machine learning di bidang data analitik. Machine learning dan business intelligence ini yang diutamakan untuk mata kuliah saat ini, yaitu business intelligence atau BI. BI telah menjadi bidang keahlian yang penting dalam data analis. BI juga mengacu pada penggunaan berbagai alat dan teknologi dalam proses pengumpulan, kemudian analisis, dan interpretasi data bisnis. Tujuan utama bisnis intelligence sendiri yaitu untuk memberikan informasi dan analisis yang berguna untuk membantu proses pengambilan keputusan dan strategi perusahaan. Sebagai contoh, studi kasusnya pada perusahaan produsen coklat, dari data tahunan yang dikumpulkan, perusahaan ini melihat persediaan coklat selalu habis di bulan Februari. Kemudian dari hasil analisis data lampau, diketahui bahwa penjualan coklat meningkat di bulan tersebut karena adanya hari Valentine. Maka melihat pola di masa lampau tersebut, perusahaan dapat mengambil keputusan di tahun berikutnya untuk meningkatkan proposal agar meraih lebih banyak profit. Sedikit berbeda dengan machine learning, yaitu teknik yang bisa mendeteksi pola dari sekumpulan data. Pada jenis regresi, kita membuat model dengan data di masa lampau dan kita menggunakan data untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa BI sendiri yaitu bidang menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau dan analisis yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Jadi BI sendiri memungkinkan data untuk dipahami dalam perannya untuk kepentingan bisnis dan teknik visualisasi. Jadi kita menggunakan BI untuk membuat keputusan-keputusan bisnis. Sedangkan machine learning yaitu bidang yang mencoba memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang dari pola data di masa lalu. Machine learning sendiri dari bidang data analik itu di era digital saat ini perusahaan menghasilkan sejumlah
besar data dari berbagai sumber. Apakah itu dari sistem perusahaan, sosial media, smartphone, atau komputer klien, sensor, dan instrumen IoT, dan sumber lainnya. Data analitik sendiri yaitu istilah luas untuk mengacu pada penggunaan berbagai teknik untuk menemukan pola dalam data, yaitu proses di mana data diubah menjadi informasi berharga dan prediksi untuk masa mendatang. Data analitik sendiri yaitu memungkinkan kita untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau, kemudian mendapatkan informasi penting tentang masa kini dan membuat prediksi tentang masa depan. Data analitik sendiri bukan bidang yang baru karena telah lama digunakan dalam dunia bisnis. Kemudian data analitik sendiri pada masa lalu contohnya seperti penggunaan statistik untuk memperoleh rata-rata penjualan dalam jangka waktu tertentu atau menentukan tren penjualan di daerah tertentu. Tentu telah terbiasa mengoperasikan Excel dari sejak lama, yaitu Excel bagian dari data analitik. Seiring berjalannya waktu, bidang data analitik sendiri dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan analis perusahaan yang juga terus berkembang. Hingga saat ini, data analitik sendiri atau dan machine learning hampir selalu bekerja berdampingan untuk menyelesaikan permasalahan industri. Analis jadi bisa melihat lebih dalam suatu masalah berdasarkan data yang ada, lalu menentukan apakah masalah tersebut bisa diselesaikan dengan machine learning atau tidak. Setelah masalah diidentifikasi, maka peran seorang machine learning developer yaitu mengimplementasikan mulai dari pengumpulan data, memilih model yang sesuai, melakukan deployment, memonitoring model tersebut, kemudian machine learning membantu proses analisis data dan pengambilan keputusan di industri. Selanjutnya ada overfitting dan underfitting. Ini salah satu hal yang paling penting dalam pengembangan model machine learning, yaitu mengecek apakah model tersebut underfit ataupun overfit. Jadi sebuah model machine learning yang layak untuk dideploy di tahap produksi, model yang tidak underfit atau overfit. Jadi sebuah model yang tidak overfit dan underfit sendiri disebut juga dengan model good fit. Model yang bukan good fit cenderung akan memiliki performa yang sangat buruk di tahap produksi. Kemudian bagaimana cara untuk melihat apakah sebuah model overfit atau underfit? Salah satunya yaitu dengan membagi dataset menjadi trend set dan test set. Setelah data tersebut dibagi, kita akan melakukan pengembangan model hanya dengan data training. Jadi hasil pengujian model terhadap data testing dapat memberitahu kita apakah model kita underfit ataupun overfit. Overfitting sendiri yaitu ketika kita berkunjung di suatu kota, kemudian mengalami kejadian tidak menyenangkan seperti dicopet dalam angkutan umum, kemudian berpikir bahwa sebuah angkutan umum itu tidak aman, kadang kita melakukan generalisasi yang berlebihan terhadap sesuatu. Demikian juga halnya seperti mesin bisa terjebak pada persepsi generalisasi yang sama. Dalam machine learning, kondisi ini disebut dengan overfitting. Overfitting sendiri terjadi ketika model memiliki prediksi yang terlalu baik pada data training, namun prediksinya buruk pada data testing. Ketika sebuah model overfit,
model tidak dapat melakukan generalisasi dengan baik, sehingga akan membuat banyak kesalahan dalam memprediksi data-data baru yang ditemui pada tahap produksi. Contoh kasusnya untuk model machine learning untuk mengenali gambar anjing, jadi sebuah model yang overfit akan sangat menyesuaikan dengan dataset. Nah, dataset mayoritas dari gambar anjing sendiri yaitu anjing berwarna hitam. Maka akan berpikir bahwa setiap hewan berwarna hitam adalah anjing. Ketika model tersebut dipakai untuk memprediksi sebuah gambar kucing dan kuda yang berwarna hitam, maka prediksinya akan tetap anjing. Jadi sebelum mendeploy model machine kita produksi, ada teknik sederhana, yaitu pengecekannya apakah model overfit atau tidak. Jadi pada model klasifikasi, jika akurasi model dengan data training tinggi dan data testing rendah, maka Anda kembangkan overfitting pada model jenis regresi jika model membuat kesalahan yang tinggi. Pada data testing, maka model tersebut overfitting. Beberapa cara untuk menghindari overfitting yaitu yang pertama, memilih model yang lebih sederhana. Contohnya pada data yang memiliki pola linear, menggunakan model regresi linear daripada model decision tree. Mengurangi dimensi data, contohnya metode PCA yang telah Anda pelajari. Menambah data untuk pelatihan model jika memungkinkan. Kemudian ada lagi underfitting, yaitu terjadi ketika terlalu sederhana dan tidak mampu untuk menyesuaikan pola yang terdapat pada data latih. Bagaimana untuk mengenali apakah sebuah model underfit atau tidak. Kemudian sebuah model dapat dikatakan underfit jika memiliki error yang tinggi pada data training. Menambahkan bahwa model tersebut belum cukup baik dalam mengenali pola yang terdapat pada data latih. Uh, untuk misalkan kita punya sebuah model dilatih yang data latih memiliki 50 sampel coklat dan 50 sampel kacang. Jadi setelah pembelajaran dengan data latih, maka model malah mengalami pada data latih terdapat 90 sampel coklat dan 10 sampel kacang. Pada kasus klasifikasi, ini underfitting ditandai ketika model memiliki akurasi yang rendah pada data training. Kasus regresi underfitting terjadi ketika model memiliki tingkat error yang tinggi. Pada ilustrasi regresi, model di bawah sebelah kiri belum menyesuaikan dengan baik terhadap pola yang terdapat pada data. Jadi dibandingkan pada di sebelah kanan untuk optimalisasinya. Cara menghindari underfitting sendiri yaitu dengan menyeleksi model atau meningkatkan performa dengan tuning hyperparameter yang akan dibahas di submodel selanjutnya. Kualitas data juga sangat mempengaruhi dataset. Jadi model data learning sangat kompleks, sekalipun tidak akan memiliki performa yang baik jika data yang digunakan memiliki kualitas yang buruk seperti prinsip gearbest in, gearbest out. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu good fit, yaitu machine learning baik model good fit atau model yang tidak underfit ataupun overfit. Model good fit sendiri akan memprediksi lebih baik dan membuat lebih sedikit kesalahan di tahap produksi. Jadi sebuah model membuat banyak kesalahan dalam prediksi gambar seperti sebuah kaos, kaki, kemudian dan anjing yang diprediksi sebagai gajah India. Dan seekor paus yang diprediksi sebagai African Grey.
Tentunya tidak ingin agar model mesin ini membuat banyak kesalahan seperti di atas, maka tabel yang membandingkan model yang underfitting, good fitting, dan overfitting pada masalah regresi. Nah, ini perbedaannya pada simptom, itu high underfitting, high trend error, kemudian trend error, close to test error, high bias, kemudian test rate, training error, low, dan test error. Kemudian ada overfit, itu very low, training error much lower than test error, kemudian high variasi. Kurang lebih dari sisi regresi, ilustrasinya, kemudian dari sisi klasifikasi, ilustrasinya seperti ini. Kemudian dari model selection itu memiliki parameter yang dapat dituning. Jadi contohnya ketika memasukkan parameter and cluster pada model Cummins. Jadi ini fungsinya, yaitu membuat objek Cummins. Ketika mengembangkan model Cummins ini, seperti di atas, mengubah parameter dalam hal memilih jumlah and cluster merupakan bentuk dari tuning parameter. Tuning parameter adalah istilah yang digunakan untuk meningkatkan performa model machine learning. Proses ini juga mirip dengan proses tweak, misalkan pada komputer di mana kita mengganti komponen komputer sehingga peranti memiliki performa lebih tinggi demi kinerja efisien. Pada model Cummins di atas, jumlah cluster yang kurang ataupun terlalu banyak akan menyebabkan hasil pengklasteran kurang optimal. Kemudian tuning parameter dalam hal ini juga bereksperimen mencari parameter terbaik untuk model Cummins. Kemudian tujuan dari tuning pada model agar model memiliki tingkat error yang lebih kecil atau akurasi yang lebih baik. Jadi sebuah contoh dari parameter adalah kasus spam filter, di mana model spam filter yang telah dituning akan lebih akurat dalam mendeteksi email spam dan memiliki lebih sedikit kesalahan dalam memprediksi email spam yang bukan spam. Berbagai model machine learning dari library Escalern memiliki parameter yang bisa kita ubah untuk meningkatkan performa dari sebuah model. Contohnya pada decision tree terdapat beberapa parameter seperti di bawah. Jadi kalau Anda tertarik, machine learning ini bisa dilihat parameternya, atau bisa klik di tautannya. Ada klasifikasi algoritmanya, ada gradient, snack bar, random forest, logistik, dan lain sebagainya. Kemudian ada untuk parameter yang bisa menguji sekaligus, yaitu grid search. Grid search sendiri memungkinkan kita menguji beberapa parameter sekaligus. Contohnya menguji beberapa jumlah cluster untuk sebuah model K-means dan melihat bagaimana performa model K-means terhadap nilai Q yang berbeda. Untuk lebih memahami grids, kita latihan. Ini contohnya bisa dibuka di sini untuk latihannya. Ini skrip-skripnya nanti bisa dicoba.
tujuan mencari parameter terbaik pada model SPR. Ini data frame-nya, kemudian ini langkah-langkahnya, tinggal dicoba. Selanjutnya yaitu menambahkan atau mengurangi fitur. Jadi kita akan membahas dengan fitur engineer menurut Andrew Knight plus seorang profesor kecerdasan buatan dari Stanford dan pencetus Google Brain mengatakan bahwa menciptakan fitur-fitur yang baik adalah pekerjaan yang sulit, memakan waktu dan membutuhkan pengetahuan seorang pakar di bidang terkait mesin learning. Harapan pada dasarnya yaitu rekayasa fitur. Berdasarkan pernyataan dari Andrew, maka dapat disimpulkan bahwa tahap rekayasa fitur merupakan salah satu tahapan yang memakan banyak waktu, jadi rekayasa fitur pastinya penting. Rekayasa fitur tekniknya yang pertama yaitu binning, yaitu pengelompokan nilai sesuai dengan batasan besar yang ditentukan. Pada binning, data dikelompokkan pada tiap bin sesuai dengan nilai yang cocok dengan bin tersebut. Bin sederhananya adalah sebuah kategori yang menampung nilai-nilai tertentu. Ada beberapa jenis binning di mana salah satu contohnya yaitu binning jarak. Jadi pada binning jarak, nilai-nilai dari sebuah atribut akan dikategorikan ke dalam jenis jumlah bin tertentu yang memiliki interval sama besar. Pada gambar di bawah dilihat contoh kumpulan nilai yang dibagi menjadi 4 bin, 8 bin, dan 16 bin. Kemudian binning juga bisa membantu untuk menghindari overfitting, namun binning juga mengorbankan informasi yang terkadang dari sebuah atribut sehingga penggunanya perlu dilakukan dengan teliti. Contoh seperti untuk melakukan binning pada data frame pandas. Maka kita ulas di aplikasi binning pada model linear. Yang ditulis oleh Escud dan Asemuller. Jadi model linear hanya bisa menghasilkan relasi linear yang mana relasinya merupakan garis pada fitur tunggal. Jadi di sisi lain, model decision tree dapat menghasilkan model yang lebih kompleks dari data. Meskipun data model ini sangat bergantung pada representasi data, kemudian salah satu cara untuk membuat model linear lebih efektif dalam data kontinu dengan melakukan proses binning pada fitur. Nah, ini gambar menunjukkan perbandingan antara regresi linear dan decision tree pada dataset gelombang dengan teknik binning. Kita membagi jangkauan input untuk fitur dalam hal dari min 3 ke 3 ke dalam angka atau bin yang tetap, misal 10, kemudian titik-titik data, kemudian direpresentasikan ke dalam bin yang telah ditentukan tadi. Kemudian ada beberapa cara untuk menentukan batas bin, misalnya menggunakan tipe bin berjarak sama, atau menggunakan kuartil data. Nah, untuk pada library SKN, kedua teknik ini diimplementasikan dengan kabin discretization. Ini contohnya
bisa lihat di tautan 1, 2, 3 untuk data winning, mempelajari. Selanjutnya ada lagi splitting, yaitu memisahkan sebuah atribut menjadi atribut-atribut baru, merupakan salah satu cara yang berguna. Jadi dengan splitting membuat atribut lebih mudah dipahami atau model machine learning. Kemudian di lapangan sering kita temui data dengan kolom string melanggar prinsip TD data. Memisahkan sebagian data dalam kolom menjadi fitur baru memberi keuntungan antara lain, yaitu yang pertama meningkatkan performa model dengan menemukan informasi berharga. Kemudian yang kedua membuat lebih mudah untuk melakukan proses binning dan grouping. Ada beberapa cara untuk melakukan fungsi split tergantung pada karakteristik kolom. Sebuah atribut yang judul RAM hard disk yang berisi informasi besar RAM dan penyimpanan dari hard disk. Kemudian dapat memisahkan atribut menjadi RAM dan storage untuk memudahkan model informasi lebih banyak dari atribut baru. Contoh full name, misal kita dapat membutuhkan informasi nama hanya terdiri dari satu kata, maka memiliki kita untuk pada kolom nama dengan memisahkan data first name dan last name. Kemudian menggunakan salah satu atribut baru tersebut sesuai kebutuhan. Nah, ini contoh code-nya. Import dataset Pandas, SPD, kemudian developer. Pandas sendiri data frame yaitu nama, memunculkan nama, yaitu Isana Nicholas Reisa dengan umur 303632. Kemudian di print developer, maka hasilnya akan seperti ini. Develop slash kemudian develop split string split expand through print kemudian strip split kolom nama lalu menambahkan kedua kolom. Kemudian ada lagi interaction fitur, yaitu model machine learning bisa menciptakan fitur atau atribut baru dari atribut-atribut yang ada. Mengkombinasikan dua atribut kadang bisa menjelaskan varian data dengan lebih baik dibandingkan dua atribut yang dioperasikan secara terpisah. Jadi membuat atribut baru melalui interaksi antar atribut disebut sebagai interaction fitur. Sederhananya, interaction fitur yaitu perkalian produk antara dua buah fitur analogi dalam logika yaitu AND. Contohnya, misalkan kita telah memiliki sebuah atribut bernama school, yaitu sejumlah sekolah yang berada radius 5 km dari pusat kota. Kemudian kita memiliki atribut lain, yaitu akreditasi A, yang merupakan sejumlah sekolah yang telah terakreditasi A. Kemudian dalam menentukan pilihan sekolah, kita menginginkan sekolah yang dekat tapi juga telah memiliki akreditasi A. Untuk mengakomodasikan kebutuhan tersebut, kita dapat membuat atribut baru, misal select school sama dengan select school X akreditasi A. Nah, itu kurang lebih yang dilakukan melakukan fitur selection. Teknik lainnya yaitu fitur engineer, yaitu cara kedua dengan menyusun handcraft sejumlah kecil dari fitur
secara alternatif kompleks. Kalau ada yang ditanyakan, boleh silakan. Sambil saya absen. Ahmad Dedi Khairunnas, Anal Haq Suryaningpra, Al-Hawarizmi, Ya, hadir Pak. Arif Kurniawan, Arif Kurniawan hadir, Pak. Febrian Dio, Ferdinand Rizky, Gifahri Kurniawan, Hadir Pak. Muhammad Saifuddin Tamami, Muhammad Tukmatur, Hadir, Pak. Nafita Sri, Rahmat Sidik, Ramadian Jasdia, Hadir Pak. Rifki Alamsyah, Rinanto Pratama, Rinanto hadir Pak. Abdillah, Khairul Umam, Hadir Pak. Khairul Umam ada, Ibnu Maksum, Hadir Pak Ibnu Maksum. Muhammad Aditya Prayoga, Hadir Pak. Rahmat Hidayat, Yoga Adityo, Hadir, Pak, Yoga. Ahmad Fauzi, Febrian Dio belum, Pak. Febrian Dio, ya sudah. Oh, maaf Rifki belum Pak, Rifki Pak. Rifki Alamsyah. Ada lagi yang belum? Saya Pak Rifki Pak, Rifki Alamsa Pak. Ya sudah. Makasih Pak. Ada lagi? Untuk jurnalnya, datasetnya bebas ya. Kalau memang UTS kemarin bingung, kalau ada yang ditanyakan boleh. Untuk besok, itu pertemuan terakhir, pembahasan terakhir mengenai neural network dan TensorFlow.
Ada yang ditanyakan, boleh silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir. Mohon maaf apabila dalam perkuliahan hari ini belum maksimal. Sehat selalu, selamat bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama.